Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga hari ini kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita di halaman 105, yaitu di subtema 3 ya, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Nah, kita masuk di pembelajaran 1 ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana caranya memelihara kesehatan organ pernafasan kita. Nah, ingat ya, memelihara organ pernafasan itu sangat penting karena organ pernafasan yang sehat membuat kita dapat bernafas dengan lancar. Nah, di sini ada ayo membaca, menunggu hujan. Siapakah yang menunggu hujan? Maksudnya ini menunggu hujan reda ya. Ada Raya, Ipung, dan Tagor. Mereka semua ini sudah waktunya pulang sekolah, tapi ternyata di luar lagi hujan deras. Akhirnya Raya, Ipung, dan Tagor bercakap bagaimana caranya pulang karena mereka tidak bawa payung dan tidak membawa jas hujan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan baca bacaannya ya nak. Nah, kemudian setelah membaca bacaannya di halaman 106 ada ayo jawab. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi jawabannya itu berdasarkan isi bacaan. Baik anak soleh-soleha, setelah kalian mengerjakan itu, buka bukunya halaman 107. Di sini ada 10 bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Kabut asap merupakan bencana nasional yang hampir selalu dialami masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Setiap tahun wilayah Sumatera dan Kalimantan mengalami kondisi yang mengkhawatirkan, yaitu munculnya bencana kabut asap akibat adanya kebakaran hutan. Kabut asap akibat kebakaran hutan sangat membahayakan kesehatan manusia. Gangguan kesehatan tersebut sangat rentan dialami oleh orang-orang yang memiliki riwayat penyakit jantung, penyakit pernafasan, lansia, dan juga anak-anak. Kabut asap termasuk pencemaran udara yang dihasilkan oleh campuran beberapa jenis gas dan juga partikel yang bereaksi dengan sinar matahari. Beberapa jenis gas yang bereaksi dalam proses pencemaran udara ini adalah karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2. Kemudian karbon monoksida disebut dengan CO, sulfur oksida SO2, senyawa organik volatil atau disebut dengan VOC, dan juga ozon. Sementara itu, beberapa jenis partikel yang terkandung di dalam kabut asap adalah asap itu sendiri, debu, pasir, serta serbuk sari. Nah, kabut asap ternyata mengandung berbagai jenis zat dan partikel yang berbahaya jika terhirup atau masuk ke dalam tubuh manusia. Bahaya kabut asap tersebut bisa bersifat jangka panjang dan juga jangka pendek. Untuk lebih jelasnya, ini adalah beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan tubuh manusia. Yang pertama, sulit bernafas. Yang kedua, kerusakan paru-paru. Yang ketiga, cepat lelah. Yang keempat, batuk dan iritasi tenggorokan. Yang kelima, memperburuk gejala asma. Yang keenam, infeksi pada sistem pernafasan. Yang ketujuh, iritasi mata. Yang kedelapan adalah kanker paru-paru. Kabut asap dapat menimbulkan banyak bahaya bagi kesehatan tubuh, bahkan bisa menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Oleh karena itu, usahakan menghindari kabut asap atau lakukan cara berikut ini untuk mengurangi dampak kabut asap bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, menghindari aktivitas di luar rumah dalam waktu yang lama selama masih banyak kabut asap. Yang kedua, menggunakan masker untuk mencegah masuknya partikel berbahaya melalui pernafasan. Yang ketiga, memperbanyak minum air putih. Yang keempat, memeriksa kondisi tubuh jika mengalami gejala kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lainnya. Yang kelima, menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, tidak merokok, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keenam, mengurangi masuknya asap dari luar rumah ke dalam rumah
sekolah, kantor, ataupun tempat lainnya. Yang terakhir adalah menjaga dan melindungi penampungan air minum dan makanan dari kabut asap. Nah, ternyata kabut asap itu sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Jadi ketika terjadi bencana seperti ini, kita harus pintar untuk menghindarinya dengan cara tadi mencegah dengan beberapa cara ya. Baik anak soleh soleha, itulah tadi bahaya dan cara mencegah kita menghirup kabut asap. Nah, yang paling kecil yaitu adalah kalau di rumah biasanya orang bakar sampah atau di lingkungan kita bakar sampah. Nah, usahakan ketika membakar sampah kalian menggunakan masker dan menghindari terlalu banyak menghirup asap dari pembakaran kita. Misalnya juga ketika obat nyamuk bakar. Obat nyamuk bakar itu ternyata membahayakan ya, karena dia memunculkan asap dan asapnya itu tidak bagus untuk kesehatan. Jadi usahakan, apalagi sekarang sudah ada obat nyamuk elektrik, jadi usahakan tidak menggunakan obat nyamuk bakar. Baik anak soleh soleha, itulah tadi penjelasan Bunda. Nah, di Ayo Berlatih di sini ada menuliskan kosakata asing yang baru kalian dengarkan, yang kalian tidak tahu artinya. Silahkan kalian tulis kemudian cari artinya di Kamus Bahasa Indonesia ataupun melalui Google. Oke, setelah itu buka bukunya di halaman 110 ada Ayo Berlatih, yaitu kita akan berlatih membuat kalimat tanya dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berdasarkan bacaan yang Bunda tadi sudah jelaskan. Kemudian yang menjawab adalah teman kalian. Jadi silahkan bertukar sama teman kalian ya pertanyaan kalian, dan kalau bisa difotokan, kemudian temannya yang jawab ya. Kemudian teman kalian yang memfotokan pertanyaannya, kalian yang jawab ya. Jadi silahkan bertukar supaya ada komunikasi antar kalian dengan teman-teman kalian meskipun kita belajar dari rumah. Oke, setelah kalian kerjakan itu silahkan buka halaman 111. Di situ ada Ayo Lakukan. Nah, lengkapilah bagian berikut. Apa penyebabnya kabut asap, kemudian kandungan zat berbahayanya kabut asap apa dampak buruk dari bagi kesehatan dari kabut asap, cara mengurangi dampak buruk bagi kesehatan. Dituliskan beberapa saja jangan semuanya. Jadi lengkapi secukupnya bagannya. Oke, setelah itu di Ayo Menulis, tuliskan dampak buruk kabut asap bagi kesehatan organ pernafasan. Jadi itulah tadi pelajaran kita hari ini. Silahkan dikerjakan, insya Allah mudah ya. Jadi tetap semangat. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa belajar di kelas bersama. Amin. Oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.